Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan pada kita. Karena pada kesempatan ini kita dapat menemui bulan Ramadan 1442 Hijriah dengan tiada suatu halangan. Oleh karena itu marilah kenikmatan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, yaitu untuk menegakkan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wa insya Allah kita akan mendapati kenikmatan, kesejahteraan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiin, sampai kepada kita semua, serta umat Islam yang selalu taat dan patuh kepada Allah serta Rasulnya, sebaliknya menjauhi apa yang dilarangnya. Wa insya Allah kita akan mendapatkan ridho di dunia wal akhirah. Para pendengar yang berbahagia, ada 3 kelompok umat Islam dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, kelompok umat Islam yang datangnya Ramadan disambut dengan biasa, tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Padahal bulan puasa itu adalah Sayyidul Syuhur, rajanya bulan di dalam bulan Qamariyah. Oleh karena itu mereka hanya menyambut dengan biasa-biasa, tidak ada kelebihan yang mereka lakukan. Dia hanya melakukan seperti yang dia lakukan seperti hari-hari biasa. Itulah kelompok umat Islam yang pertama. Sedangkan kelompok umat Islam yang kedua, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan, mereka merasa kenapa bulan Ramadan sudah datang padahal baru beberapa saat rasanya. Kita harus meninggal makan dan minum dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Mereka merasa kecewa, mereka merasa seperti dipaksa untuk berpuasa, meskipun mereka memeluk sebagai umat Islam. Sedangkan umat Islam yang ketiga, mereka selalu menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan, penuh sukacita, karena di dalamnya banyak hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Seperti di saya utarakan, bulan Ramadan merupakan Sayyidul Syuhur, rajanya daripada bulan Qamariyah, tahun Qamariyah, tahun Hijriyah, yang tentunya ada lebihnya daripada yang lain, daripada bulan yang lain. Para pendengar yang budiman, oleh karena itu pantas Allah
memanggil orang-orang yang beriman yang dipanggil berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana dalam mukadimah tadi, saya bacakan sebuah surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Jadi disitulah Allah manggil orang-orang yang beriman, bukan hanya orang Islam biasa, tapi yang memiliki keimanan yang tinggi, yaitu iman yang sempurna. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Yaitu iman yang sempurna adalah yakin di dalam dada, dalam hati, kemudian mereka ucapkan dan lisan, serta mereka amalkan dengan gerak anggota badan. Bahkan lebih tegas lagi, bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa, raga, dan harta benda. Itulah pengamalan iman yang sempurna. Para pendengar yang berbahagia, sehingga dengan demikian panggilan berpuasa adalah khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasa dia memiliki tentang puasa itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang beriman dan dengan ikhlas mereka menegakkan puasa, mereka akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana akhir ayat tersebut Allah mengatakan la'allakum tattaqun, yaitu orang akan menjadi bertakwa daripada sebelum bulan Ramadan. Para pendengar yang budiman, oleh karena itu dalam bulan Ramadan banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, dan banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Di antaranya adalah puasa sebulan penuh itu sendiri, kemudian menegakkan sholat malam yang disebut dengan sholat tarawih, kemudian tadabbur Al-Quran, begitu pula banyak amal yang lain seperti takjilan, sedekah, zakat, dan sebagainya. Itulah yang banyak dilakukan umat Islam yang beriman dalam bulan Ramadan, karena penuh kesempatan untuk beribadah di dalamnya. Oleh karena itu, mari, mumpung kita masih di awal bulan Ramadan, kita siapkan dan sepenuh hati di dalam menegakkan amal-amal Ramadan ini, yang di dalamnya penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari awal inilah kita untuk menyambut datangnya yaitu malam kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu tidak bisa disambut dengan tidak persiapan yang lengkap. Tidak bisa hanya kita datang pada tanggal 21, 23 kita memperbanyak iktikaf di masjid. Tapi yang tidak, dari awal inilah kita sudah menyiapkan dengan berbagai amalan-amalan untuk menyambut daripada malam kemuliaan itu. Karena subhanallah, di dalamnya banyak hikmah terkandung di dalamnya, beda dengan hari-hari yang lain. Maka di situ Allah mengatakan dalam surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam kemuliaan itu lebih bagus daripada kita beramal 1000 bulan. Para pendengar yang budiman, jadi kalau kita umat yang beriman kepada Allah, kita nyiapkan sedini mungkin, maka insya Allah akan tercapai yang kita cita-citakan. Maka kecapean yang kita citakan adalah diawali dengan perencanaan kita di awal Ramadan. Apa yang kita lakukan dalam sebulan itu? Kita tidak hanya menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, tetapi lebih jauh kita memperbanyak amal-amalan yang menuju daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah banyak kita memperhatikan lingkungan dan masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Disitulah pentingnya kita untuk bersedekah. Oleh karena itu, mari kita siapkan sedekah kita. Sedekah bukan hanya harus dengan harta benda, tapi dengan akal, tenaga, dan pikiran kita. Jadi sedekah bukan hanya dengan harta, dengan tenaga kita, dengan
waktu kita, dengan akal kita, dan lebih bagus lagi dilengkapi dengan harta benda yang kita miliki. Bisa pentingnya kita hidup di dunia yang hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, Ramadan tahun ini adalah Ramadan tahun kedua di mana dilanda pandemi COVID-19. Kita masih terasa di mana-mana kita harus menggunakan protokol kesehatan. Namun kita harus sadar bahwa kesehatan yang kita miliki ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha dengan sekuat tenaga. Allah dan puasa itu akan menambah kesehatan daripada diri kita sekalian. Para pendengar yang budiman, maka dalam menyambut dan melaksanakan aman-aman Ramadan ini, kita sadari bahwa ada hikmah tersendiri dalam ibadah Ramadan itu sendiri. Dan puasa itu sendiri akan menjadikan diri kita sehat. Maka Rasul mengatakan, yaitu bahwa puasa adalah merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita. Sumu sumatasihu, puasalah kamu supaya sehat. Insya Allah dengan kita tertib puasa, makan dan sahur tertib, kita akan menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani. Apalagi dalam 24 jam kita digunakan untuk berzikir kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara kita untuk menempuh supaya lahir batin kita ini adalah menjadi manusia yang sehat. Maka sepentingnya hidup manusia harus ada keseimbangan antara keperluan duniawi dan ukhrawi. Maka insya Allah, kalau manusia selalu mementingkan kedua hal tersebut di atas, maka manusia akan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah ayat Allah, dalam surat Jum'ah ayat sebuah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasir fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila kamu telah menegakkan sholat, maka bertebaranlah kamu di bawah bumi untuk mencari rezeki anugerah Allah, dan ingatlah kepada Allah yang banyak supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Para pendengar yang berbahagia, begitu pula orang-orang yang menegakkan puasa dengan benar, dia akan mendapat keberuntungan yang luar biasa dari Allah, yaitu keberuntungan yang pertama adalah menjadi manusia yang lebih beriman kepada Allah. Maka jaminan Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, orang yang menegakkan puasa dan benar-benar menegakkan sholat, menegakkan puasa itu sendiri, maka mereka akan menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani. Begitu pula orang yang selalu menegakkan puasa dan benar, mereka akan menjadi manusia yang memiliki solidaritas yang tinggi dengan orang yang lain. Maka manusia yang beriman kepada Allah, setelah menegakkan sholat, dia harus mampu membawa dirinya menafkahkan sebagian rezekinya kepada jalan Allah. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-3 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan tegaklah sholat dan nafkahkan sebagian rezekilah kami berikan kepadamu. Para pendengar yang budiman, jadi penegak sholat yang mampu berpuasa dengan benar, maka mereka akan selalu menafkahkan apa yang dimilikinya itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memikirkan kepentingan dunia dan akhirat. Dia akan selalu mementingkan akhirat dan dunia. Tidak bisa dipisahkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Maka bagi orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan selalu, yaitu menegakkan kedua-duanya. Dunia harus dicari, akhirat tidak bisa dilupakan. Maka itulah orang yang mukmin, sebenarnya mukmin, dan mereka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Al-Anfal ayat 4, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu derajat yang tinggi, ampunan dari Allah, dan rezeki yang mulia dari Allah, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, oleh karena itu mari bulan Ramadan yang masih awal ini benar-benar kita siapkan, kita isi dan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga akan menghasilkan diri kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan ringan dalam rangka mengabdi pada Allah, serta kita akan menjadi hamba yang mutakin setelah kita menjalankan ibadah Ramadan. Maka disitulah kita akan masuk ke yang namanya Idul Fitri, di mana orang yang bilang Idul Fitri adalah manusia yang taatnya kepada bertambah. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, laisa id liman labisal jadid, innama id fi ta'ati la yazid. Tidak tergolong orang-orang yang berhari raya, mereka memakai pakaian baru saja. Tapi orang yang beria adalah orang yang taatnya kepada bertambah. Itulah orang yang mutakin, para pendengar yang berbahagia. Oleh karena itu, mari kita isi Ramadan tahun ini dan penuh pengamalan-pengamalan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah dan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Wa insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat mendorong diri kita untuk mengamalkan amal-amal Ramadan dan semestinya yang akhirnya kita nanti kalau kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.